Halo, sudah lama saya tidak membuat vlog, sekarang saya mau ceritain kegiatan saya selama 2024 itu mengurus anak. Tapi saya juga tetap mau belajar persiapan untuk dapat beasiswa LPDP. Sudah ketiga kalinya saya mencoba. Yang pertama gagal di di tes substansi, yang kedua gagal di bidang tes bakat skolastik, yang kedua juga tes bakat skolastik, mungkin karena persiapannya yang belum matang ya. Tapi kenapa saya ingin mendapat beasiswa dan saya ingin menjadi tenaga pengajar? Kenapa ya? Karena yang pertama di waktu saya kuliah itu, saya pertama awalnya suka membaca hanya komik kayak buku cerita gitu, kayak Twilight, buku-buku novel Indonesia. Nah, ketika dosen saya mengajar dan dia bukan hanya ngajar tentang ilmu misalnya manajemen sumber daya manusia, dia menaruh nilai yang bisa saya dapat, dan itu membuat saya itulah suatu pengajar yang bisa mempengaruhi saya, dan saya ingin menjadi seperti beliau untuk mempengaruhi saya bisa membaca. Karena setelah saya membaca, saya bisa tahu banyak hal dengan membaca dan nggak tergantungan gadget. Dan juga membaca tuh perlu fokus yang penting, fokus yang dalam. Kadang kita ke distract sama gadget, langsung dah selesai baca buku. Selanjutnya apa yang saya worry atau curious yang sering saya pikirkan atau yang sering saya pikirkan atau yang sering muncul di kepala saya dan membuat sosial media saya juga banyak tentang itu. Yang pertama tentang sampah. Bagaimana dari SD kita diajarin bagaimana untuk memilah sampah, yang tempat sampahnya warna kuning ya untuk non organik, dan yang warna hijau untuk organik. Itu udah dari saya SD sampai sekarang itu masih ada di pinggir jalan, tapi sampahnya cuma satu dan nggak dipilah. Terus untuk apa kita milah kalau nanti sumbernya bakal dijadiin satu? Dan sekarang sudah ada upaya untuk memilah itu dari SD saya diajarin, dan itu saya juga diskusi sama ayah saya, bapak saya juga seperti itu. Makanya kita nggak bakal pernah selesai dengan permasalahan sampah karena kita anggap itu sampah itu murah. Dan dari awal saya menyusui, saya pakai kantong kantong ASI. Itu lebih saya kuris lagi sehingga saya dapat tempat untuk menampung sampah plastik saya. Dan mulai dari bulan Januari 2024 itu memilah sampah plastik yang kering itu saya sumbangin atau saya buang ke saya kirim ke Sibang. Itu nanti di Sibang namanya Get Plastik. Itu nanti didaur ulang menjadi menjadi solar. Nanti akan dibagikan ke warga daerah sana, petani sana, untuk bahan bakar traktor. Sampah, tentang bagaimana kita mengolah sampah, banyak banget sebenarnya peluang-peluang bisnis sampah yang nggak kita bisa serap, yang nggak bisa kita upayain karena dianggap murah mungkin ya, atau saya masih menggali-gali apa yang menjadi penyebab itu. Lanjut sampah. Yang kedua, membaca. Banyak banget kita ketika udah punya gadget kita lupa membaca, apalagi saya besar. Saya pengen banget punya banyak buku yang saya bisa baca di HP dengan santai, tapi itu nggak bisa. Jadi saya berupaya untuk membelinya. Jadinya itu mungkin cukup lumayan kan, antara harga PDF, buku PDF dan buku
tapi ya, saya suka membaca. Jadi teman-teman yang mau minjem buku boleh silakan kepada saya, banyak di rumah saya. Maksudnya buku-buku yang saya suka itu buku yang saya punya pasti saya persilakan untuk dipinjamkan, nanti pakai juga nggak apa-apa, dibawa juga, diambil juga nggak apa-apa. Karena kenapa saya bilang itu, karena saya pakai banyak yang saya dapat nilai saya pakai ajaran mana namanya buku itu ya, ini mana bukunya, Fumio Sasaki. Ketika kita nggak perlu nyimpen banyak hal, kita hanya bisa pakai, jadi kita nggak bakal baca lagi kadang bukunya kan, kita baca buku 2 kali karena saya rangkum di dalam PDF gitu, di dalam PowerPoint buku. Membaca, mendongeng, kadang kita lupa, kadang kita nggak pernah hal tersebut. Sekarang kita lebih ke video editing dan orang pakai video itu TikTok, dan ya itu berdampak besar untuk adiksi jadinya, kayak dia terus pakai itu semua sih. Karena orang makan aja harus pakai HP kan di sekolah gitu. Nah itu sih saya pokoknya budaya membaca. Bahkan saya pingin apa yang nanti sebagai tenaga pendidik apapun itu ya, walaupun honorer atau gimana, saya pingin nerapin dia membaca. Dia punya 3 sumber nih buku, 1, 2, 3 sumber buku untuk buat satu tugas. Dia baca, jangan pernah nyari di internet. Saya dulu, generasi saya, menurut saya lebih banyak nyari di internet. Kenapa? Saya baca buku kompresi terlalu cepat, atau enggak five flow-nya teman-teman saya tuh nggak kayak gitu. Gimana kan saya harus mengikutin itu, apalagi presentasi pakai mahasiswa waktu saya tuh presentasi kan masih baca dia, dan pasti perlu latihan berapa berbulan-bulan setiap mata kuliah. Itu saya di angkatan saya masih baca buku, baca PowerPoint, padahal itu hal yang menurut saya hal yang nggak boleh. Karena ketika kita akan diketawain. Ya nggak tahu sih, juga itu pemikiran saya, maaf kalau ada kesalahan pemikiran saya. Pernah saya nggak baca, tapi saya punya durasi cuma 2 menit, yang lain teman saya 10 menit, nggak kompak. Karena itu baru pertama kali presentasi nggak baca, karena dosennya memang tegas untuk nggak baca, cuma lapor poin ya harus isi di kepala. Pembagian jadi nggak, kan itu cuma praktek sekali, yang lain kan nggak. Mata kuliah lain kan enggak, itu cuma sekali. Ya wajar, sangat wajar. Yang benar, menurut informasi yang didapat ya memang begitu. Kita perlu proses waktu, seperti kayak kalau masuk ke pendidikan ya, proses membaca kan itu budaya membaca itu kan masuk ke pendidikan. Gimana membaca, bagaimana kita bisa tahu fokus kita, itu bagaimana kita bisa memfokuskan diri kita untuk belajar untuk membaca atau hal-hal yang kita perluin. Itu budaya banyak sih, nanti tentang membaca masuk ke pendidikan, masuk ke kurikulum yang pernah saya dengar. Apalagi sekarang kurikulumnya terus berubah, kita perlu waktu untuk bisa menyesuaikan itu. Apalagi di Indonesia itu sangat banyak yang kita perlu, wilayah yang kita perlu cakup. Kurikulumnya diganti-ganti lagi, agak susah bagi saya. Alasan saya ya, menurut saya memang tertarik dengan bidang pengetahuan, dan saya pingin nanti, saya sudah punya rencana untuk setiap buku yang saya baca saya buat PPT. Jadi saya di sana akan mengembangkan bagaimana saya bisa mentransfer atau memberikan presentasi, memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman saya. Kadang kita membaca buku, ini kayaknya
di kita deh, aku ngelakuin ini deh, kita bisa relate sama kehidupan kita. Atau enggak kita mau mengubah sesuatu nih, kita bisa pakai bukunya ini, walaupun kadang kita baca buku nih, misalnya buku ini family, kita baca ini paling yang relate, yang bisa kita fungsikan paling 3-4, yang kita ingat di memori paling 3-4, tapi itu kayak kita punya tatanan bahasa juga yang bakal kita perdalam. Apa sih contohnya, apa sih saya ingat dengan Fumio Sasaki ini, sesimpel kamu beli baju, ketika kamu beli baju, lemarimu akan tambah 1 baju. Nah, kalau itu dikali berbulan-bulan, dikali bertahun-tahun, pasti lemarimu akan penuh, dan kamu gak nyadari kok lemari salah kepenuhan. Padahal kalau kita bisa mengaplikasikan, ketika Anda membeli baju, Anda harus mengeluarkan baju di lemari Anda 1, baju yang lama itu, lemari Anda tidak akan terpenuh penuh dengan barang-barang yang tidak Anda gunakan. Sesimpel dengan buku tahunan zaman-zaman 2017 angkatan SMA yang pakai buku tahunan sampai bayar 400.000, itu gila, pingin tak buang gitu. Dan buku ini ajarin kita lebih baik ada satu orang yang nyimpen, kayak temen, semuanya orang tuh satu angkatan bayar 400.000 untuk buku tahunan itu. Nah, kalau saya buang aja bukunya itu, kalau kata buku ini buang aja bukunya itu. Nah, semua temen Anda punya kan, nah kita mampir ke rumah temen Anda, kalau emang pengen banget untuk lihat buku tahunan itu, kita mampir ke rumah temen itu, terus kita pinjam bukunya dan kita lihat foto kenangan kita yang di SMA bareng-bareng. Jadi lebih asik, nggak sendiri lihat kenang-kenangan gitu. Kalau kata buku ini banyak sih sebenarnya yang perlu ini, tapi ini karena udah durasinya, itu tentang Curious, tentang bagaimana hal-hal yang saya waris dan kenapa saya pengen dapat beasiswa, yaitu untuk menjadi tenaga pendidik, tenaga pengajar. Saya rasa kalau saya punya kesempatan, pasti saya pengen di suatu universitas, atau universitas negeri atau swasta atau sucil. Tapi saya yakin ilmu saya akan ditransfer di lewat YouTube, walaupun platform saya tidak besar, tapi saya punya ruang itu. Semua orang punya ruang YouTube itu. Saya menggunakan itu secara gratis untuk membagikan ilmu apa yang saya pelajarin, dan bisa membagikannya ke teman-teman. Terima kasih, bye.